Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada bagi dalam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, yang tadi kalian sudah berdoa, di sini ada sebuah salam. Kalau Bapak bilang salam pembaharuan, kalian bilangnya salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 11, di sini ada bab kedua, yaitu adalah tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ini kompetensi dasar yang harus kalian capai 3.2, yaitu adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu adalah menganalisis hakikat demokrasi Pancasila. Yang kedua yaitu adalah menganalisis dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah mengkajikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Inilah tujuan pembelajaran. Indonesia negara demokrasi. Kalau di Indonesia tanpa adanya demokrasi, tanpa adanya sebuah aturan, tanpa adanya sebuah sistem, apa yang akan terjadi di Indonesia? Coba anak-anak kalian bayangkan Indonesia tanpa adanya sebuah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila itu sendiri. Pasti Indonesia tanpa adanya sebuah aturan. Indonesia berarti negaranya akan menjadi negara yang tertinggal, akan terjauh dari yang namanya kesejahteraan dan lainnya. Makanya coba kalian lihat gambar di depan, itu adalah berkaitan dengan masalah pemilu atau pemilihan umum. Apa hakikat demokrasi kalau dilihat dari pemilu? Pemilu merupakan bagian dari demokrasi atau sarana demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos atau kratein. Demos artinya apa coba anakku? Demos artinya rakyat. Kratos atau kratein artinya pemerintahan. Kalau kita gabungkan apa coba? Pemerintahan dari rakyat. Suatu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana di sini dikatakan oleh Presiden Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, bahwa demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Idealnya, tipe demokrasi di sini adalah semua rakyat mengatur semua pemerintahan dan sekaligus juga diperintah. Sebagaimana konsekuensinya, harusan rakyatnya ada wakil rakyat, harusan adanya pemilu atau pemilihan umum yang langsung, rahasia, jujur, dan adil. Itu semuanya dipilih oleh wakil rakyat. Untuk memilih apa? Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pimpinan nasional. Artinya, presiden, wakil presiden, DPR, DPD, sampai ke pemerintahan daerah, semuanya adalah pemerintahan. Artinya wakil-wakil dari rakyat. Siapa yang berhak untuk mengutusnya? Siapa yang berhak untuk memilih? Rakyat itu sendiri. Ya, paham? Alhamdulillah. Yang selanjutnya, tadi hakikat, sekarang klasifikasi. Dilihat dari klasifikasinya, mulai dari titik berat perhatian, mulai dari ideologi, dan setelah itu juga ada proses penyaluran kehendak. Artinya apa? Di sini kalau dilihat dari titik berat perhatian, ada 3 bentuk.
Ada demokrasi formal, demokrasi material, ada demokrasi gabungan. Demokrasi formal semuanya menjunjung tinggi sebuah pemerintahan untuk mengurangi adanya kesenjangan. Ya, secara kalau garis besar kalian tinggal cek saja buat dari tugas dan lainnya. Selanjutnya tugas dan yang tadi juga kalian tinggal cek saja ya buat klasifikasi dari ideologi. Ya, yang selanjutnya adalah proses penyaluran kehendak demokrasi. Kalau dilihat ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Bagaimana kalau langsung? Setiap warga negara ikut serta secara langsung atau dari negara kecil ya. Artinya apa? Contohnya yang tadi gambarnya itulah masalah pemilu. Artinya rakyat berhak untuk memilih, rakyat berhak ikut serta untuk memilih wakil rakyat itu sendiri. Itulah secara demokrasi langsung. Bagaimana demokrasi tidak langsung? Dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Ini biasanya ada di negara besar ya. Yang selanjutnya ada berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, ini adalah menurut Henry B. Mayu, dikutip oleh Miriam Budiarjo ya. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan, dengan damai dan secara melembaga. Artinya apa? Kenapa di Indonesia di sini dilarang untuk adanya pertentangan atau adanya tawuran kalau di kalangan pelajar? Kenapa? Karena perselisihan di sini akan menimbulkan sebuah permasalahan. Artinya apa? Kalau adanya permasalahan, artinya harus diselesaikan dengan damai dan sebuah lembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat secara berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Artinya apa? Di Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, artinya apa? Di sini pimpinan dari 5 tahun sekali adanya pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Ya. Yang kelima, mengatur serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Makanya di sini sebuah demokrasi atau musyawarah dan lainnya harus beraneka ragam. Artinya apa? Berbeda-beda. Jangan sampai kita menyatakan pendapat, orang itu harus mengikuti kita. Tidak bisa seperti itu. Artinya orang lain juga dengan kita, dengan orang lain juga harus adanya musyawarah. Wajar beraneka ragam di sini. Artinya apa? Harus bersama-sama diatur melalui sebuah musyawarah. Yang selanjutnya yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Ya. Selanjutnya ada kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah dan lainnya juga sampai hak-hak minoritas dan lainnya juga kalian tinggal baca saja. Nah, ini juga adanya persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan bahkan adanya nilai toleransi. Nah, ini kalian tinggal lihat saja ya di videonya berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, apa yang sebenarnya yang dianut demokrasi di Indonesia? Demokrasi Indonesia di sini artinya dianut demokrasi Pancasila. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Coba cek. Benar tidak apakah di Indonesia itu menganut demokrasi Pancasila? Apakah benar? Ya, tepat sekali. Itulah demokrasi Pancasila. Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila di sini tercantum di dalam sila keempat, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba lihat gambar di depan berkaitan dengan berkaitan masalah gotong royong, musyawarah dan lainnya, dan bahkan di sini juga rumusan pada dasarnya rangkaian totalitas terkait erat antara satu sila dengan sila yang lainnya, artinya bulat dan utuh, artinya saling melengkapi satu sama lainnya.
ya. Ini sudah kata kuncinya ada di sila keempat berkaitan dengan masalah demokrasi Pancasila. Coba, apa yang menjadi pilar demokrasi Pancasila Indonesia? Ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, berarti sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, mulai dari kecerdasan rohaniah dan secara ilmiah dan bahkan secara lainnya juga ya. Selanjutnya ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, jalannya sebuah hukum. Hukum adalah segala-galanya. Artinya, hukum jangan sampai Indonesia bisa dibeli oleh uang. Artinya apa? Kita harus adanya demokrasi. Ya, demokrasi dengan adanya jalur hukum atau aturan hukum itu sendiri. Demokrasi yang kelima, demokrasi pemisahan kekuasaan negara. Artinya di Indonesia itu juga ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, saling melengkapi satu sama lain. Yang keenam, ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Ya, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, yang selanjutnya, demokrasi dengan keadilan yang merdeka. Yang selanjutnya juga ada demokrasi dengan otonomi daerah. Yang selanjutnya juga demokrasi dengan kemakmuran. Yang selanjutnya ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang ke-10 di sini adalah bagian dari pilar demokrasi. 10 pilar demokrasi. Ini menurut Ahmad Sanusi. Selanjutnya juga ada di dalam nilai demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seseorang banyak menuntut hak, maka kewajiban harus dilaksanakan dulu, maka akan mendapatkan sebuah hak. Kewajiban dilaksanakan, maka akan mendapatkan hak. Makanya harus adanya selarasi, seimbang dan selaras. Yang selanjutnya, ada berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya juga berkaitan dengan, nah tinggal cek saja. Yang kelima berkaitan dengan ini ya, dengan masalah musyawarah mufakat. Selanjutnya juga berkaitan dengan mengutamakan persatuan dan kekeluargaan. Yang ketujuh berkaitan dengan menjunjung tinggi dan tujuan cita-cita nasional. Inilah yang menjadi nilai moral dalam di demokrasi Pancasila. Indonesia berbeda dengan negara lain. Punya ideologi masing-masing. Indonesia punya Pancasila, maka demokrasinya menganut demokrasi Pancasila. Nah, ini harus kalian capai. Ini harus kalian, tugasnya kalian tinggal cek saja di video berkaitan dengan masalah pemilu waktu 2019 ya. Mulai dari pemilihan Presiden Soeharto dulu, tapi sekarang itu adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Mulai dari pemilu, presiden lainnya, DPR dan lainnya, makanya biasanya 5 tahun sekali adanya pemilihan. Kalian tinggal cek saja di tugasnya. Ada yang tanyakan tidak? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Junjunglah nilai-nilai demokrasi Pancasila itu sendiri. Segala apapun tidak bisa diselesaikan tanpa adanya sebuah musyawarah. Makanya dari sinilah kita harus menjunjung tinggi demokrasi Pancasila. Pada pertemuan kali sudah selesai, jangan lupa dengan kesehatan kalian, tugas yang kalian kerjakan, kita junjung demokrasi Pancasila. Salam pembaruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.